Halo, jumpa lagi di kelas agama Katolik. Ya, teman-teman, kita sekarang memasuki pada materi kedua, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai aku sebagai citra Allah yang unik, maka sekarang kita akan melihat tugas kita itu sebagai citra Allah itu apa. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang ingin kita capai di pelajaran ini, yaitu kita diminta untuk memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu keunikan diri kita apa, kemudian di sini kita untuk semakin memahami dan semakin mau menerima keunikan diri kita sebagai citra Allah itu apa gitu ya. Kemudian KD4-nya nanti kita akan membuat aktivitas, entah itu kita mau menyusun doa, membuat refleksi, membuat puisi. Nanti silakan cek tugasnya ada di Google Classroom, begitu ya. Jadi bagi yang belum bergabung silakan untuk bergabung di Google Classroom. Dan kodenya ada di YouTube saya yang sebelumnya ketika perkenalan. Kemudian tugas dan panggilan sebagai citra Allah bagi diri sendiri dan sesama itu apa ya kira-kira ya? Yang pertama, tentunya kita diminta untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, memiliki sifat-sifat seperti Allah, yaitu kita tahu bahwa Allah itu adil, murah hati, baik, dan sebagainya. Segala yang positif itu mencerminkan kepribadian atau sifat Allah. Berikutnya yang ketiga, mencintai kedamaian dan membawa damai bagi sesama. Jelas ya. Lalu saling mengasihi satu kesatuan dan menerima orang lain sebagai saudara. Itu tugas kita. Di situ jelas sekali. Kemudian tugas dan panggilan terhadap ciptaan Allah lainnya. Jadi bukan hanya tentang manusia, tetapi yang pertama, kita mau untuk memberi perlindungan terhadap ciptaan Tuhan lain, seperti tumbuhan, binatang, dan segala isi bumi. Contohnya, kita mau merawat tanaman, kita mau memelihara binatang dengan baik, tidak memburunya, tidak menebang secara liar tanpa kita menanam kembali, begitu ya. Kemudian yang kedua, manusia sangat beruntung pada ciptaan Tuhan yang lain, ya, yaitu tumbuhan, binatang, dan segala isi bumi. Karena kita sudah merasa diberikan seisi bumi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk merawatnya. Tetapi bukan berarti kita juga sewenang-wenang. Kita juga diminta untuk merawatnya. Maka kita diminta untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Berarti menjaga keutuhan bumi dan keberlangsungan ekosistem. Jadi beberapa tahun belakangan ini diserukan untuk semakin mencintai bumi, menjaga keutuhan alam dan lingkungan. Dan nanti teman-teman bisa lihat di artikel yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus. Nanti di sana ada ya, di sana ada tentang Laudato Si, yaitu bagaimana sih kita supaya menjadikan bumi itu sebagai ibu kita, ibu bumi, karena keberlangsungan hidup kita itu berdasarkan dari situasi dan kondisi bumi yang kita tempati ini. Kemudian dampaknya apa sih dari ulah manusia? Dampak dari ulah manusia itu ada kerusakan alam, ya. Lingkungan alam semakin rusak akibat dari penebangan pohon, penambangan, pemburu hewan langka, ya. Jadi dampaknya tuh kerasa sekali. Kemudian kerusakan alam itu, faktor-faktornya apa sih yang menyebabkan kerusakan alam? Dari sikap egois kita dan keserakahan manusia yang tidak peduli terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Jadi jelas sekali bahwa di sini manusia itu sewenang-wenang. Yang penting aku bisa menikmati tanpa memikirkan bagaimana dampaknya bagi
hewan, tumbuhan yang ada di sekeliling lingkungan yang kita rusak itu, yang kita tempatin. Seperti itu ya. Contohnya, kita punya sampah. Kemudian kita tidak menemukan tempat sampah saat itu juga. Ya udah, kita buang aja sembarangan karena menurut kita itu mengganggu kita kotor atau apa sebagainya. Tetapi itu juga salah, tindakannya salah. Tentunya teman-teman sudah sangat bosan ya diingatkan untuk membuang sampah di tempatnya dan sebagainya. Memilah sampah, mana sampah kering, mana sampah plastik, mana sampah yang bisa didaur ulang, begitu. Jadi di sini tampak sekali sikap egois. Sadar atau tidak sadar, kita egois. Kita sebagai manusia itu serakah. Kemudian nanti teman-teman bisa baca dari Kejadian 1:26 sampai 30. Di sana jelas sekali bahwa manusia itu diberikan tanggung jawab ya, diberikan tanggung jawab nih. Yang ayat ke 29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ya, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi dari keempat ayat ini itu secara garis besar menyatakan bahwa Allah sungguh-sungguh memberikan seluruh isi bumi kepada manusia, tentunya untuk diolah, dirawat, dipelihara, dan dilestarikan ekosistemnya supaya tidak punah. Ini ya, kitab suci juga yang tadi menegaskan ya, dalam keempat ayat tadi juga menegaskan bahwa keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk jelas. Tugasnya untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Ya, itu jelas sekali dipaparkan dalam Kejadian 1:26 sampai 30. Berikutnya, kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Maka sesungguhnya egoisme, keserakahan, dan sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan ciptaan Tuhan menjadi musuh utama kita. Ini menjadi musuh saya dan teman-teman semua. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengalahkan keegoisan, keserakahan, dan sikap acuh tak acuh yang ada dalam diri kita, yang tanpa kita sadari itu sudah melunturkan rasa tanggung jawab kita terhadap tugas yang sudah diberikan oleh Allah sendiri. Nah, sikap bertanggung jawab dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai. Ya, ini maknanya masih sama, bahwa bagaimana kita bisa sungguh-sungguh, action kita itu apa, aksi nyata kita apa, begitu. Baik teman-teman, di akhir pembelajaran ini saya ingin menyampaikan bahwa yang menjadi yang perlu digarisbawahi dalam materi tugasku sebagai citra Allah, bahwa kita hidup sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran bagaimana kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai citra Allah. Ya, Kejadian 1:26 sampai 30 di sana disampaikan setiap poinnya dengan begitu detail. Apa saja yang menjadi tugas kita. Kita boleh semuanya dimakan, boleh, tapi ada batasannya, tetapi ada ukurannya. Kita juga harus tahu bahwa kita juga harus merawatnya dengan baik. Supaya apa? Supaya ekosistem yang ada di bumi ini tidak punah. Karena kita tahu sekarang satu persatu mulai punah, entah itu binatang, entah itu tumbuh-tumbuhan. Dan situasi pandemi ini juga mungkin sebagai pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Ya, anugerahnya apa? Bumi semakin hijau, bumi semakin berkurang polusinya.
beberapa waktu yang lalu kita sempat ada lockdown sebelum memasuki era new normal. Di sana polusi berkurang, ya. Orang-orang jarang bepergian. Yang bepergian hanya yang sungguh-sungguh memerlukan, hanya yang sungguh-sungguh mempunyai kepentingan. Dan situasi pandemi ini juga menurut saya juga turut membantu memulihkan ibu bumi yang situasinya tidak semakin menentu, ya. Jadi teman-teman, mari kita rawat bersama-sama ibu bumi kita. Kita jaga semua seluruh ciptaan kita, baik itu terhadap sesama kita, baik itu terhadap tanaman ataupun binatang yang ada di sekitar kita. Mari kita jaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah yang sungguh luar biasa. Baik, terima kasih. Setelah ini silakan lanjut ke Google Classroom untuk melihat tugas selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan memberkati.